Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk seluruh teman-teman dimanapun teman-teman berada. Jadi di video saya kali ini saya ingin membahas masalah stang seher. Di depan saya ini sudah ada stang seher atau torak askruk, bisa dibilang askruk. Jadi di sini saya akan membahas masalah oli, jalur oli yang masuk pada bagian askruk dan komponen stang seher, seluruh komponen pada bagian askruk, yang terutama pada bagian stang seher ini. Jadi kawan-kawan, di sini saya jelaskan bahwa mengapa bagian stang seher harus dicek, bagian jalur oli pada stang seher harus dicek, dan kapan kita harus pengecekan jalur oli pada stang seher ini. Jawabannya kawan-kawan adalah mengapa jalur oli pada stang seher harus dicek. Karena yang pertama, apabila olinya tidak lancar masuk ke bagian stang seher ini, maka bisa dipastikan stang sehernya akan mengalami ngejim atau ngunci. Bisa juga menyebabkan umur stang sehernya tidak akan panjang, akan mengalami kehawasan yang lebih cepat. Dan kapan waktu kita pengecekan oli pada stang sehernya? Kapan? Jawabannya adalah ketika kita ganti stang sehernya. Jadi apabila motor sudah mengalami kehausan pada bagian stang sehernya, bagian ini kawan-kawan, maka untuk pengecekannya ketika kita ganti, siapa yang menggantinya? Mungkin bengkel-bengkel bubut yang memasang stangnya atau kita sendiri. Jadi kita harus tahu jalur oli yang masuk pada bagian stang seher ini agar stang sehernya akan awet, akan terasa awet. Oke kawan-kawan, lanjut kita prediksi dulu. Ini biar lebih jelas ya. Jadi untuk stang seher ini, nah inilah cara kerjanya ketika di dalam mesin kawan-kawan. Supaya umur stang sehernya lebih awet, maka bagian jalur olinya harus pas agar oli masuk ke dalam stang seher ini lancar. Nah di sini kawan-kawan, tips dari saya untuk bagian pengecekannya. Jadi ini kawan-kawan stang sehernya, maksud saya jalur oli ini lubang-lubang ini, dan harus tembus pada bagian ini supaya ia lancar, olinya lancar, agar bagian pen ini, maksud saya bagian pen ini kawan-kawan, ketika kita ganti stang sehernya, maka pen ini otomatis dibuka. Jadi posisi jalur oli pada bagian pen ini harus tepat dan benar, supaya oli yang mengalir melalui askruk ini masuk pada bagian pen ini dan terus pada stang sehernya. Ini stang sehernya kawan-kawan, atau toraknya askruk. Nah untuk pengecekannya bagaimana kawan-kawan? Untuk pengecekannya cukup mudah. Apabila teman-teman ingin mengecek jalur olinya, teman-teman bisa pada lubang kecil-kecil ini kita buntu di sini, dan di sini kita kasih sejenis deterjen atau sabun. Lalu kita tiupkan angin dari dua buah lubang ini, pilih salah satunya, yang lainnya harus ditutup. Ketika kita semprotkan dengan menggunakan angin, maka di bagian ini akan berbuih. Berarti jalur olinya tidak tertutup. Karena apabila sudah bongkar mesin ganti stang seher, ditakutkan apabila jalur olinya tidak pas dan tidak lancar,
maka yang ditakutkan stang seher ini akan cepat mengalami kehausan kembali. Oke. Jadi kita ulang lagi, apa fungsi lubang pada bagian 2 ini, bagian 4 ini ya. Ini jenis Askrok Repo injeksi ini, bagian sini buntu kawan-kawan, tidak tembus. Saya menggunakan kawat yang cukup halus dan bagian ini tembus. Nah, bisa dilihat. Bisa kawan-kawan lihat. Dan ini tembus juga. Nah, di sini tidak tembus kawan-kawan. Tidak tembus juga. Oke. Biar kita jelaskan lagi. Pada bagian lubang yang pertama ini adalah bagian untuk melumasi bagian caga kopling atau otomatis kopling gandanya pada bagian yang lubang pertama ini. Dan untuk lubang yang kedua ini adalah untuk melumasi bagian bos kopling ganda. Bisa dibilang bos kopling ganda, untuk melumasi bagian bos kopling ganda. Dilanjutkan di sini askroknya, lubangnya tembus ke bagian ini, bagian stang seher ini. Dilanjutkan bos pada lubang askrok ini terdapat lubang masuk pada bagian pen seher ini menuju stang sehernya untuk melumasi stang sehernya. Ya. Ini stang sehernya kawan-kawan. Jadi pertanyaan kita, kapan kita harus mengecek stang sehernya? Saya ulang lagi, pengecekan pada bagian stang seher ini adalah ketika kita mengganti stang sehernya. Jadi wajib kita cek bagian jalur pada stang sehernya. Kapan? Pertanyaan kita tadi, saya ulang lagi, kapankah pengecekan jalur oli pada stang sehernya? Ketika kita mengganti stang sehernya. Jawabannya adalah ketika kita mengganti stang sehernya. Oke, itulah kawan-kawan, ini stang sehernya. Cara kerjanya begini, cara kerja stangnya seperti ini. Nah, cara kerja stangnya. Dan cara menganalisanya dengan menggunakan angin. Jadi pada lubang ini kita tutup semua, lubang yang terdapat 3 lubang ini untuk jenis repo kita tutup, dan di sini kita semprot dengan menggunakan angin. Di sini kita kasih deterjen atau busa, buih-buih dari sabun deterjen tadi yang kita kasih air. Deterjen kita campur dengan air, kita berikan di atas bagian stang seher ini, lalu kita semprot seperti ini. Apabila untuk pengecekan bagian olinya bagus atau tidak, apabila terdapat banyak buih-buih di atas stang seher ini, maka bisa kita katakan jalur olinya bagus atau sempurna. Kita semprot, bisa kita katakan bagus atau sempurna. Dari saya, oke, itulah kawan-kawan tips dari saya untuk pengecekan bagian jalur oli pada bagian stang seher ini.
Jadi seperti saya bilang tadi, kapan kita harus mengecek bagian stang seher ini? Bagian stang seher ini pengecekannya adalah ketika kita bongkar mesin, ketika kita ganti bagian stangnya, bagian stang seher ini. Jadi ketika kita ganti bagian stang seher ini, wajib kita cek agar umur stang seher yang kita ganti ini cukup awet dan umurnya lebih panjang. Jadi kualitas keawetan pada bagian stang seher ini, walaupun stang sehernya merek-merek yang lokal ataupun yang original, tetapi yang penting adalah oli yang masuk pada bagian stang sehernya. Walaupun stang seher ini yang kita ganti adalah merek-merek bisa dikatakan biasa atau bukan orinya, tapi akan terasa lebih awet juga apabila jalur olinya sesuai, olinya bekerja dengan baik, mengalir pada bagian stang ini. Oke, itulah kawan-kawan tips dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuku hitam.